Selamat malam teman-teman dimanapun berada, saya akan menyampaikan hasil persidangan hari ini. Saya melihat satu persatu pembahasannya. Pertama dari kesaksian Ibu Mimin, yang mana Ibu Mimin adalah istri muda dari Pak Yosef Hidayah. Nah, di sini dikonfrontir antara Danu dan juga kesaksian Ibu Mimin. Ini menarik, sampai 2 jam Ibu Mimin dimintain keterangannya di persidangan. Dari kesaksian Ibu Mimin ini, saya mencatat ada beberapa poin yang memang kita sudah melihat di berbagai media massa dari tahun 2021 lalu sampai di persidangan hari ini. Teman-teman, saya melihat keterangan Ibu Mimin ini sebenarnya sudah tidak asing lagi dan juga sama, baik dari keterangan awal-awal kejadian lalu ke persidangan. Tidak ada yang aneh, keterangan Ibu Mimin tetap sama dan tidak ada yang berubah. Baik, teman-teman, Ibu Mimin mengatakan tidak mengenal dengan Danu. Sebenarnya ini sudah dikoreksi dan sudah dijelaskan oleh Yoris. Yoris waktu itu diwawancara di salah satu media menjelaskan bahwa Ibu Mimin ini bersandiwara, menurut Yoris tidak mengenal dengan Ramdhanu ini. Tadi Ramdhanu di persidangan itu menyebutkan dalam sebuah keterangannya, Danu ini mengantarkan Pak Yosef ke rumah Ibu Mimin waktu itu sepulangnya dari sekolah dan melihat Ibu Mimin ada di halaman lagi duduk. Tapi Ibu Mimin ini sama sekali terus mengatakan tidak mengenal Danu. Nah, teman-teman, lalu yang kedua, Ibu Mimin ketika ditanya oleh majelis hakim apakah kenal dengan Pak Mulyana, Ibu Mimin mengatakan kenal, namun tidak begitu akrab. Nah, ketika itu Ibu Mimin ini sering dikasih bantuan oleh Pak Mulyana sesudah adanya kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Lalu keterangan Ibu Mimin di sini banyak sekali yang tidak sesuai, teman-teman. Kalau saya melihat ketika Ramdhanu itu menyebutkan bahwa Ibu Mimin ini menurut Danu di tanggal 17 malam itu ada di TKP kisaran jam 1 malam sampai jam 3 pagi dan memandikan jenazah Ibu Tuti dan Amel menurut keterangan Danu. Akan tetapi Ibu Mimin sampai murka di persidangan, saya tidak berada di TKP, seperti itu. Nah, teman-teman, adapun dari hasil persidangan baik Ibu Mimin dan Danu, Ibu Mimin tidak mengakui sampai saat ini, baik Pak Yosef, Abi dan Arigi, itu kita nanti hasil persidangan kita ikuti bagaimana nanti keputusan dari hakim. Lalu Ibu Mimin ini ada yang cabut keterangannya. Mungkin ini Ibu Mimin ada lupa, waktu itu di persidangan dipertanyakan dan ditanya oleh hakim, kenapa Ibu Mimin ini mencabut keterangannya. Nah, Ibu Mimin ini lupa katanya seperti itu dan ragu-ragu apakah waktu jam 3 itu ke air atau tidak. Nah, akhirnya di situ Ibu Mimin mencabut keterangannya, tidak melanjutkan. Dan katanya Ibu Mimin ini bingung waktu itu apakah ke air apakah tidak. Akhirnya keterangan ini dianulir seperti itu. Tadinya sang majelis hakim ini ingin bertanya di manakah keberadaan Pak Yosef di malam itu. Namun setelah Ibu Mimin mencabut keterangannya atau menganulir keterangannya ini, akhirnya tidak jadi bertanya di mana keberadaan Pak Yosef di malam itu. Baik, teman-teman. Lalu poin selanjutnya, Bu Mimin tanggal 18 Agustus 2021 lalu ada di rumah, seperti itu. Ini sebenarnya sih tidak ada yang aneh dari keterangan Bu Mimin, baik dari dulu dan juga sudah ada persidangan. Nah, adapun nanti menjadi tersangka atau misalkan langsung ditahan atau misalkan tidak, ini kita lihat keputusan dari hakim, teman-teman. Karena kalau kita melihat dari keterangan Danu sudah menyebutkan bahwa Ibu Mimin, Abi, Arigi dan juga Yosef sudah menjadi atau pelaku, dan kesaksian Danu ini bukan kesaksian saksi biasa, tapi Danu adalah seorang pelaku melakukan di tempat kejadian perkara. Masalah DNA nanti kita bahas kembali keterangan dari Dr. Hastri yang disebutkan Pak Rohman begitu ngotot dan sudah menjelaskan adanya DNA asing di baju Danu tersebut. Baik, teman-teman,
Lalu selanjutnya keterangan Ibu Mimin ini yaitu kenapa tidak datang ngelayat ke ke rumah keluarga dari Ibu Tuti tersebut waktu adanya kejadian. Ini pun dipertanyakan juga oleh sang majelis hakim, kenapa kan biasanya kalau sudah mengenal ataupun ini kan sudah menjadi kerabat juga, kenapa tidak datang? Nah, apa alasannya? Alasannya Ibu Mimin mengatakan takut sama Yoris, padahal di situ kan banyak orang. Majelis hakim sampai menegaskan dan juga mungkin penasaran kenapa Ibu Mimin ini tidak datang ngelayat. Nah, Ibu Mimin alasannya takut ada intimidasi, yaitu ke Ibu Mimin dari Yoris. Alasannya takut sama Yoris. Nah, apapun yang terjadi, misalkan Ibu Mimin datang ke TKP atau ngelayat ke rumah keluarga Ibu Tuti dan Amel, kan di situ banyak orang. Adapun Yoris ngamuk, misalkan ada apa-apa, itu kan banyak orang di sana. Begitulah hakim tegas ke Ibu Mimin ini. Nanti teman-teman bisa simak di rekaman-rekaman YouTuber, para teman-teman YouTuber, ada rekaman Ibu Mimin dan seluruh kesaksian saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Teman-teman, lalu di sana di persidangan ini Ibu Mimin diperlihatkan CCTV dan di situ menurut Bu Mimin ini itu saya dipaksa dan juga adanya intimidasi untuk menyebutkan itu adalah Abi, seperti itu. Yang mana Abi ini kan anaknya, Abi Aulia ya. Nah, di situ adanya intimidasi sampai Pak Hakim di situ menegaskan apakah saudara saksi ini ditemani atau didampingi pengacara waktu itu adanya sebuah di BAP. Ibu Mimin mengatakan iya didampingi pengacara atau kuasa hukum. Kenapa ada intimidasi ke saudara saksi ini dari penyidik tapi kok pengacara diam saja? Itu kan haknya Ibu Mimin dan juga pengacara agar menyampaikan atau tidak boleh adanya pemaksaan dan juga intimidasi. Oke teman-teman, Bang Ahid Syahroni sampai mengatakan kalau misalkan ada sebuah intimidasi ke klien kami, maka kami akan ributkan itu penyidikan, seperti itu. Nah, di sini Bu Mimin mengatakan bahwa adanya paksaan dan juga intimidasi, yaitu agar harus menyebutkan Abi waktu diperlihatkan CCTV tersebut, tapi pengacaranya malah diam saja. Begitulah kesimpulan dari penjelasan Ibu Mimin, karena kalau saya melihat dari keterangan Ibu Mimin ini tidak ada yang aneh. Namun yang aneh ini kalau saya melihat dari keterangan Ibu Mimin ketika mengatakan tidak mengenal dengan Danu, ini yang menjadi tanda tanya dari publik juga. Di sini banyak sekali yang tidak percaya, masa sih Ibu Mimin tidak mengenal dengan Danu? Selama dia yang mungkin bekerja di sekolah ataupun ada kabar-kabar dari Pak Yosef atau mungkin Danu ini disuruh oleh Pak Yosef ke rumah Ibu Mimin. Nah, di sini saya melihat keterangan Yoris waktu itu di salah satu media dengan tegas mengatakan satu persatu kebohongan dari tersangka kasus Subang mulai terkuak ke publik yang dikatakan oleh Yoris. Yoris ini mengatakan bahwa semuanya keterangan Ibu Mimin ini bohong, tidak mengenal dengan Danu. Sebelumnya kan Ibu Mimin ini tak mengenal sama sekali Danu, tapi kok menuduhnya terlibat dalam kasus pembunuhan. Akhirnya dibongkar oleh Yoris. Bohong itu. Ibu Mimin ini bohong. Di tahun 2021, Danu ini disuruh oleh Pak Yosef untuk mengantarkan ke rumah Ibu Mimin, dan Danu juga melihat di situ ada dua anak dari Ibu Mimin, Abi dan juga Arigi. Ini sebenarnya Yoris itu sudah begitu jelas menanggapi hal tersebut, bahwa Yoris membantah sekali pernyataan dari Ibu Mimin tersebut hingga sebut ibu tirinya itu adalah drama. Ya, ini kan permasalahan mereka. Di fakta persidangan Ibu Mimin, saya melihat tidak ada keterangan yang lain. Hanya mencabut keterangan atau ragu keterangan tentang masalah hal bangun jam 3 pagi. Hanya itu saja teman-teman ya. Namun, majelis hakim mengatakan, Saudara Ramdhanu tetap dengan keterangannya? Ya, tetap dengan keterangannya. Ibu Mimin pun tetap dengan keterangannya. Tapi kan nanti bukti-bukti yang mengikuti. Kenapa Ibu Mimin menjadi tersangka?
Jadi tersangka ditetapkan pihak Polda Jabar. Tentunya teman-teman, kalau kita melihat ya, kita hargai, hormati fakta persidangan, itu sudah ada 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan Ibu Mimin, Abi Arigi dan juga Abi, dan terutama adalah pengakuan Danu. Dan Danu itu tersangka dan juga pelaku, teman-teman. Oke. Menanggapi hal tersebut, Yoris sangat membantah bahwa Ibu Mimin ini berbohong besar. Yoris sudah kita ketahui adalah anak dari Pak Yosef dan juga Ibu Tuti dan juga kakak dari almarhumah Amel. Dalam kasus Subang ini, Yoris pun turut menjadi saksi, sudah dipanggil ke persidangan, menjelaskan bagaimana sebuah kronologis dan juga bagaimana kelakuan sang papa waktu di kala itu. Nah teman-teman, oke, belakangan kasus Subang ya sekarang sudah terkuak. Danu mengungkap beberapa pengakuan keterlibatan dalam kasus Subang ini. Dari pengakuan Danu, akhirnya muncul nama-nama yang sudah disebutkannya. Saya teringat dengan keterangan Kapolda yang dulu sudah mengantongi nama-nama pelaku kasus Subang. Berarti ini memang sudah dikantongi nama-nama ini, teman-teman, dengan begitu ratusan saksi. Sekarang kan saksi-saksi sudah banyak dihadirkan. Keterangan-keterangannya kemarin sudah kita bahas ya, yang menarik-menarik. Ada yang melihat motor ada bercak darahnya, tapi kok tidak ada. Ini sampai ngotot ya antara penasihat hukum Pak Yosef dan juga saksi tersebut. Nah, ini kesimpulannya, kesaksian Ibu Mimin ini saya melihat tidak ada yang berubah dari dulu. Lalu kesaksian Danu melihat Ibu Mimin dan bareng di TKP memandikan kedua jenazah, dan Danu pun berikut melakukan pemukulan terhadap Ibu Tuti dan Amel. Sepertinya hanya sedikit, simpel sih kesimpulannya, teman-teman. Bu Mimin tidak ada yang berubah, Danu pun tidak ada yang berubah, tetap dengan keterangannya bahwa Bu Mimin ada di TKP jam 1 dan pulang subuh jam 4. Terima kasih, nanti kita lanjutkan kembali. Teman-teman, masih banyak yang harus kita bahas dan mungkin otak kita penuh tanda tanya dengan kasus Subang ini meskipun sudah ada persidangan. Terima kasih, selamat malam, bye-bye.